Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Satriawan Haryono selaku Senior Technical Analis Maybank Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Iwan, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak Dev. Terima kasih Pak Iwan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan Pak Iwan dan tadi sempat meninggalkan level 6.600-an ini. Tapi beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini tampaknya dari sisi chart kemudian juga dari sisi candle yang ada, indeks harga saham gabungan mencoba untuk memberikan perlawanan ini dan posisi saat ini berada di 6.606 sejauh ini. Analisis Anda terutama dari sisi teknikal pelemahan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Ya, jadi untuk IHSG hari ini memang bergerak mix to down ya. Jadi sama dengan beberapa hari yang lain, seenggaknya sampai saat ini sebelum jam 4 jadi masih merah. Jadi sudah di bawah Fibo 78,6% di 6633. Jadi kalau misalnya tetap tidak bisa di atas 6633 atau 6656, maka potensi IHSG masih ada potensi koreksi lagi menuju 6500. Sementara kalau untuk membatalkan potensi ke 65, maka IHSG harus break dan maintain di atas 6656 atau bahkan 6735 untuk IHSG-nya. Baik. Ya, posisi saat ini di 6.606, sementara tadi level yang krusial mungkin untuk IHSG melanjutkan penguatan tadi di 6.663 dan 6.653. Artinya dengan posisi saat ini cukup sulit nih Pak, tinggal 3 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua. Nah, kita akan coba analisis perdagangan esok hari, arahnya kemana ini untuk indeks harga saham gabungan ketika belum mampu paling tidak menembus ke level resisten 6.653 Pak Iwan. Ya, kalau misalnya melihat pergerakan sebelum jam 4 ini ya, memang IHSG tampaknya masih lesu gitu ya, kalau kita bisa katakan. Jadi gerakannya belum ada gerakan signifikan yang nge-boost IHSG untuk ke atas. Jadi gerakannya masih sama dengan beberapa minggu yang lalu, masih gerakannya mix to down. Jadi untuk dalam posisi seperti ini, sebelum ada kecenderungan untuk balik arah, maka IHSG besok pada perdagangan besok masih akan kecenderungan untuk melemah. Jadi harus ada gerakan yang signifikan ke atas untuk membatalkan potensi ke 65 untuk saat ini. Baik, di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan Pak Iwan yang hari ini lebih cenderung tertekan, energi hari ini lagi-lagi menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Setelah di 2 hari perdagangan sebelumnya, ini saham-saham di batubara sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi juga dari harga komoditas setelah lompat tinggi, perdagangan terakhir di Selasa juga kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Bagaimana analisis Anda, terutama volatilitas pergerakan saham-saham di pertambangan batubara ini? Ya, jadi batubara atau coal related ya, hampir memang semuanya downtrend semua. Jadi kalau misalnya kita perhatikan itu dari akhir April, itu topnya di sana, lalu sampai saat ini masih turun. Lalu naiknya itu memang baru beberapa hari ke belakang aja gitu ya. Ini let's say kita langsung sebut Adaro ya. Adaro kan kemarin terendahnya itu sempat di 2010, lalu kemarin sempat tertinggi di 2230. Jadi memang reboundnya itu masih belum kita sebutnya masih belum kuat. Jadi selama dia belum bikin berubah jadi higher low, jadi kita masih curiga ini reboundnya cuma bikin lower high. Jadi seenggaknya ini cuma rebound sementara, lalu ada potensi nanti koreksi lagi. Hampir semua call related seperti itu. Baik, kita akan coba analisis dari sisi teknikal untuk Adaro, Pak Iwan. Di mana di penutupan sesi kedua hari ini, untuk posisi Adaro, ini melemah cukup dalam di 2,70% dan berada di level 2160. Jangka pendek dan menengah, arahnya akan kemana? Ya, untuk jangka pendek dan menengah memang kecenderungannya memang masih koreksi ya, terutama jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita panjangin time frame-nya, itu dari bulan Maret 2022 itu Adaro sudah break support kuat jangka menengahnya atau jangka panjangnya di 2660, itu potensi head and shoulder sarannya ke 1660. Sementara kalau untuk jangka pendek memang resisten pendek yang sudah terlewati itu ada di 2140-21, jadi itu menjadi support saat ini. Tetap bertahan di level ini ketika koreksi nanti, maka potensi rebound lanjutannya menuju 23 sampai gap yang belum ditutup itu di 2370.
Sementara gagal bertahan di last low di 2000 atau 2010 justru akan membuka potensi untuk koreksi lebih jauh lagi. Baik, sampai sejauh ini pelemahan saham Adaro ini masih cukup mampu bertahan di atas 2000-an, tepatnya di 2040. Bagaimana analisis Anda secara teknikal pelemahan lanjutan untuk Adaro dan potensi di level 1900-an, Pak Iwan? Ya, jadi untuk saat ini memang masih ada potensi untuk rebound dulu lah, seenggaknya untuk jangka pendek. Jadi mungkin nanti ramenya atau menariknya di sekitar 23 atau 24 ya, di level-level seperti itu. Adaro bisa break, lalu baru ada kemungkinan ke 2660. Sementara kalau misalnya reboundnya cuma sampai 23 atau 24, maka itu kita harus curiga reboundnya cuma bikin lower high, lalu ada potensi untuk koreksi lagi membentuk lower low. Baik, dari Adaro kita bergeser ke ITMG, Pak Iwan. Sama-sama kita ketahui, ITMG juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan sangat jauh meninggalkan level tertinggi di sepanjang sejarah yang pernah dicapai sebelumnya. Hari ini koreksi di 3,27% di 22.900. Analisis Anda? Ya, tampaknya Adaro masih sedikit lebih baik dibandingin di ITMG ya. Jadi reboundnya udah lumayan. Kalau nih ITMG tampaknya ada potensi justru untuk koreksi lagi. Jadi supportnya itu ada di last low di 22125, level terendah di 31 Mei. Gagal bertahan di level last low tersebut 22125, maka akan membuka potensi untuk koreksi lagi menuju targetnya atau level selanjutnya di 21 bahkan di 20.000. Sementara resisten itu berada di last high 23.900, break level itu potensi rally lanjutan menuju 25 sampai 25.300. Overall sih masih downtrend untuk saat ini ITMG. Oke, selanjutnya untuk PTBA, Pak Iwan, melemah di 2,74% dan ditutup di level 3.190. Untuk PTBA-nya, dia tampaknya lebih baik lagi, reboundnya sudah lumayan panjang, jadi sekarang sedang di level resisten di sekitar 3240 ya. Jadi level 3240 merupakan support yang tadinya sudah terbentuk sejak awal tahun 2023. Break dan maintain di atas 3240, potensi rally lanjutannya itu menuju 3450 sampai 35. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketika level 3240 ini gagal tembus. Jadi kalau gagal tembus berarti ini cuma reboundnya dari level terendah kemarin di 2840, artinya cuma sampai sini 3240-an, lalu ada potensi justru untuk koreksi lagi. Support terdekatnya itu ada di 3160, 3080, lalu last low-nya itu di 2850, 2840. Baik, Pak Iwan, di tengah pengaruh dari beberapa saham big cap yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan dari pergerakan sektoral, tampaknya juga terjadi rotasi ini. Pada perdagangan hari sebelumnya, BUMN Karya mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun di perdagangan hari ini rata-rata sudah kembali bergerak di zona merah. Nah, di perdagangan hari ini justru saham-saham di sektor non-konsumer primer ini, Pak Iwan, terutama dari saham-saham berbasis retail, justru mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bagaimana Anda melihat rotasi yang terjadi, terutama untuk pergerakan dari sisi teknikal untuk sektoral konsumsi non-primer terlebih dahulu? Ya, tampaknya memang ada pergerakan ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya yang menahan IHSG itu banking sebelum batu baterainya turun ya. Lalu saat ini beberapa lalu kembali ke poultry, ayam-ayaman, lalu sekarang di hari ini di sektor retail gitu ya, seperti itu. Nah, memang ada pergeseran ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan terbesar atau signifikan gerakannya itu ada di Aces ya. Aces itu kalau misalnya kita perhatikan beberapa waktu yang lalu sempat menguat cukup besar, lalu konsolidasi, dan hari ini atau beberapa hari yang lalu naik signifikan. Jadi kalau misalnya let's say untuk Aces, dalam jangka menengah sejak Desember atau November 2022 itu potensinya double bottom, arahnya ke 815 untuk Acesnya. Baik, untuk Aces di posisi saat ini di penutupan sesi kedua menguat di 8,53% dan ditutup di level 700. Ketika rotasi pergerakan sektoral ini bergerak cukup cepat, Pak Iwan, bagaimana Anda melihat secara teknikal? Apakah memang saham-saham konsumsi non-primer ini, terutama untuk berbasis retail, rawan juga terjadi profit taking, seperti dengan rotasi pergerakan sektoral lainnya di perdagangan hari sebelumnya? Ya, jadi kalau misalnya ini agak beda gerakannya sama karya-karya kemarin ya. Jadi kalau misalnya karya-karya kemarin itu turun dalam lalu rebound, mirip kayak call related ya. Nah, bedanya kalau yang seperti Aces ini, dia udah rally lumayan panjang. Jadi kalau misalnya diingat itu di awal April atau pertengahan April itu harganya masih 440-an something, lalu dia rally dan kemarin sempat koreksi sebentar. Dan saat ini naik lagi. Jadi kalau misalnya beberapa hari ke depan masih naik, itu masih oke. Jadi kalau theoretically targetnya 815.
Seenggaknya dalam jangka panjang, selama dia nggak tembus di bawah 600 atau 565, potensi rally lanjutan itu masih ada. Jadi ada perubahan tren dari konsolidasi menjadi uptrend untuk ACIS-nya. Baik, apakah rekomendasinya juga sama untuk dari retail yang lainnya? Saya akan coba bahas dari sisi MAPI, Pak Iwan, singkat saja. Ya, MAPI tampaknya sih ini beda ya. Jadi mungkin ini kebalikannya dari call relatif ya, dari Adaro, ITMG, bahkan ADMR gitu, BRMS. Jadi ini masih menguat. Yang diperhatikan adalah kemarin supportnya itu baru tembus di 1625. Jadi selama koreksi tetap atau jangka pendeknya itu supportnya berada di 18. Jadi selama tetap di 18 atau 1625, potensi rally lanjutannya itu menuju 2030 untuk MAPI-nya. Baik, itu dia review dan rekomendasi dari beberapa saham di sektor konsumer berbasis retail yang hari ini menguat cukup signifikan, dan lagi-lagi catatannya tadi dari keterangan Pak Satriawan, para investor tetap waspada, pergerakan atau rotasi dari sektoral cukup cepat berlangsung, seperti juga dengan saham-saham pertambangan batubara dan juga saham-saham BUMN karya, di mana pada perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan signifikan. Pak Iwan, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update dari penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Tampaknya berhasil ditutup di zona hijau, Pak Iwan, meskipun hanya menguat tipis saja di 0,01% di 6.619,755. Tampaknya di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan memberikan perlawanan ini. Ditutup di 6.619 di 755, menguat tipis di 0,01% ini. Dan selanjutnya saya akan sampaikan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba update bagaimana posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Di antaranya MNC 36, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ditutup melemah di 0,07% di 361,448. Jakarta Islamic Index menguat di 0,32% di 545,144. LQ45 tertekan di 0,14% di 945,390. Kemudian kita akan coba lihat data perdagangan lainnya kepada rotasi pergerakan sektoral. Tampaknya konsumsi non-primer masih memimpin penguatan di 2,30%. Kemudian transportasi dan logistik juga menguat di 1,36%. Energi masih menjadi pemberat di 0,79%, dan teknologi juga masih melemah di 0,25%. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana konsumsi non-primer masih memimpin penguatan di 2,30%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Di antaranya adalah infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, ditutup menguat di 4.150, sementara untuk ACES baru tadi kita bahas juga menguat di level 700, penguatan cukup signifikan. MDKA juga menguat di 3.140, dan dari konsumer primer ada Unilever, ini juga ditutup menguat di 4.570. Sementara saham-saham yang masuk ke dalam deretan top loser saya akan coba bacakan. Sampai sejauh ini tampaknya beberapa perbankan big cap, BBRI melemah di 0,92% di 5.400, GoTo juga tertekan di 2,52% di 116, BBNI melemah di 0,54%, pemirsa. Adaro juga tertekan di 2,25% di 2.170, PTBA melemah di 2,74% di 3.190, sementara UNTR juga tertekan di 1,51%. Itu dia beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.